Salam damai Kristus, bersama Kristus kita pasti menang. Amin. Ya, selamat malam Pak Alpis, gimana kabarnya? Alin selamat malam. Yohanes selamat malam. Semua FGB selamat malam. Strong belum? Shalom Indonesia. Ya, begini nih Pak Alpis, Pak Pendeta Alpis. Ya, saya mau tanyakan, selama ini keadaan Indonesia ini seperti apa Pak? Waduh, Indonesia ini sih yang kita imani sih, karena temanya adalah Indonesia maju. Ya, kita berharap iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Itu yang kita percaya, dan kita terus berdoa agar Shalom Indonesia itu terjadi untuk kemajuan Indonesia. Karena cita-cita bangsa Indonesia ini adalah untuk meraih suatu harapan yang tidak belum kita lihat. Yes. Tahun 2045 Indonesia adalah Indonesia Emas. Amin. Jadi Indonesia Emas ini adalah bagaimana 100 tahun Indonesia merdeka, rakyat itu terjadi di dalam Pancasila yang ayat kelima mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Indonesia tidak lagi yang namanya UMR, tapi gajinya melebihi dari UMR. Amin. Karena kesejahteraan bagi rakyat. Ya. Itulah Pak Kemi. Oh. Indonesia ini akan yang kita tuju. Tapi hari-hari ini Pak, kalau kita lihat bicara tentang keadilan, buktinya kita melihat bahwa masyarakat di bawah ini masih membutuhkan namanya kemerdekaan. Jadi kemerdekaan mereka belum sesungguhnya mereka rasakan. Bahkan keadilan bagi orang-orang kecil hari-hari ini juga belum merasakannya. Gimana menurut pandangan Pak Pendeta Alpis? Kalau saya lihat ini hanya cuma sebuah narasi. Karena gini, coba kita renungkan. Di mana setiap anak dalam rumah tangga yang usia 34 tahun yang tidak memiliki HP. Kira-kira menurut Pak Effendi, ada nggak satu keluarga di Indonesia ini yang usia anak-anaknya di dalam 7 tahun atau 10 tahun yang tidak megang HP? Oh, masih banyak sekali. Ada nggak? Semua merata nggak? Saya rasa merata. Kenapa Indonesia? Itu meratanya mungkin di kota-kota, kalau di pedalaman mungkin belum gitu. Salah satunya gini, saya lihat kalau di YouTube atau di TikTok, di daerah-daerah, anak-anak itu bisa bikin TikTok. Berarti mereka mempunyai. Salah satunya ada satu TikTok, itu orang pendalaman, dia bikin TikTok karena dia menjadi YouTuber. Penghasilan. Ya. Jadi kita bilang latar belakang mereka mungkin ternyata mereka enggak. Cuma narasi yang ditimbulkan oleh masyarakat bahwa Indonesia itu masih di dalam pemerintahan. Tapi di dalam pemerintah mengatakan bahwa memang kemiskinan itu tinggal 9%. Kalau kata 9% kan di bawah 10%. Berarti Indonesia ini dari tahun 45 sampai di tahun 79, berarti Indonesia ini terus maju. Ya. Apalagi sekarang kita bangga sekali. Bukan saya membanggakan presiden kayak Pak Jokowi, tapi saya bangga karena apa? Ada satu perubahan bahwa 79 tahun bahwa Indonesia sudah bisa menciptakan yang namanya ibu kota baru. Ya. Itu nggak gampang dan gampang. Karena membuat satu ibu kota yang baru itu biayanya sangat luar biasa. Tapi tekad inilah yang ternyata terbentuk. Dan saya lihat itu luar biasa sekali. Saya waktu acara 17 Agustus kemarin di tahun 2024 ini, saya rasa saya bangga. Seandainya kita nggak punya ibu kota yang baru, ada berita yang dikatakan akan ada gempa yang sedang mati ini yang sedang rame-ramenya. Kalau Jakarta tenggelam, betapa hinanya kita. 79 tahun negara Republik Indonesia merdeka, ibu kotanya tenggelam. Aduh, jadi begini Pak. Jadi selama kita melihat wacana pemindahan ibu kota di Kalimantan,
banyak narasi-narasi sumbang yang mengatakan bahwa sesungguhnya pemerintahan kita tidak sanggup untuk membangun ibu kota baru ini. Ya, bagaimana pendapat Bapak dan saran Bapak untuk Indonesia yang akan datang ini? Ya kalau udah kita lihat kemarin 17 Agustus tahun 2024 kita sudah mengadakan acara 17-annya di ibu kota Nusantara, ya kan, yang baru. Itu beberapa media mengatakan, luar negeri dari negara-negara tetangga mengatakan mereka gentar. Kenapa mereka gentar? Karena ternyata di zaman yang belum lama kita dilanda seluruh dunia COVID-19 yang hampir berjalan 3 tahun, ya kan? Semestinya kita terpuruk. Beberapa negara itu terpuruk ekonominya. Tetapi Indonesia di dalam bahasa dunia mengatakan terpuruk ekonominya, tapi kita bisa bikin ibu kota negara baru. Ya, luar biasa. Itu luar biasa. Dan itulah bukan menjadi kekecewaan kita, karena kita bangsa negara Republik Indonesia, kita warga negara Indonesia yang makan dan hidup di Indonesia, kita akan bangga dengan itu. Hebat, luar biasa. Itulah yang kita harapkan, dan terus kita membangun sampai ibu kota negara Nusantara ini terjadi dan sangat megah, karena harapan dan cita-citanya bahwa di ibu kota negara yang baru ini semua kendaraan tidak pakai supir. Wah. Itu luar biasa. Wow. Berarti teknologi baru lagi ini ya Pak? Teknologi baru lagi. Berarti kita bangsa Indonesia tidak pernah ketinggalan dengan teknologi baru. Amin. Amin. Pemirsa, sebentar lagi kita akan menyambung kembali. Kita iklan sejenak. Iya.